Garju Players, Devil Zombie di sini, dan di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 976 yang berjudul Biarkan Aku Memperkenalkan Diriku. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan di video spoiler, awal chapter ini diawali dengan cover dari Weekly Shonen Jump yang berisi Roger, Oden, dan juga Luffy. Dengan kata-katanya adalah, biarkan kita mewariskan ini dalam ruang dan waktu. Nah, kata-kata itu berarti mereka mewariskan dunia ini dari Roger dan kedamaian di Wano Kuni dari Oden untuk kapten kita, yaitu Luffy. Serta color spread dari chapter ini seperti biasa ketika Oda habis mengambil libur 1 minggu. Sini kita bisa melihat Mugiwara dengan rakyat Tontata yang sedang membuat sepatu, dimana kita hanya melihat kru-kru awal dari Luffy saja ditambah Chopper. Di sana tidak ada Robin, Brook, dan juga Franky. Lalu awal chapter ini diawali oleh para Scabards yang penasaran dengan Kinemon. Apakah dia benar-benar pintar? Karena mereka pasti tahu betapa bodohnya Kinemon ini setelah bersama dari zaman Kozuki Oden. Kinemon pun akhirnya mengakui bahwa dia tidak tahu dan mungkin sudah menggunakan semua keberuntungannya dalam perang ini. Jadi di sini Kinemon mengakui bahwa dia memang bodoh dan memang tidak tahu bahwa sebenarnya rencananya seperti ini. Akhirnya untuk seluruh Scabard ini menjadi keberuntungan dan akhirnya membantu ke pihak Aliansi. Bahkan tambahannya, dia pun berkata, dia bisa saja mati di pertarungan kali ini. Entah apakah itu foreshadow dari Oda untuk kematian Kinemon di perang Onigashima, atau bahkan foreshadow yang lain untuk menjadikannya penerus Oden, dengan cara bergabung ke kru Luffy. Tepatnya dia menjadi kru ke-10 dari Luffy. Dan jika seperti itu maka 1, 2, 3 pedang semua ada di kru Luffy ini. Menarik. Lalu kesetiaan para Scabard pun dengan berkata bahwa mereka pun berbagi keberuntungan bersama di sini. Jika kau mati, maka kita pun harus mati bersama di sini. Mereka sudah menjadi samurai dari zaman Oden dan sudah seperti sehidup semati bersama. Anjay. Kinemon yang sudah dianggap sebagai leader dari para samurai ini dan memang benar, mengeluarkan semangatnya kepada samurai lain dan untuk siap menyerbu Onigashima. Gagah sekali memang Kinemon ini. Dan ternyata, informasi mengenai hal ini pun tidak sampai ke Onigashima, karena dikatakan mereka sedang melakukan banket dan mungkin tidak akan mendengarnya. Maka, jika seluruh kru berhasil sampai, itu akan menjadi surprise attack untuk pihak Onigashima, karena mereka tidak siap dan mereka hanya tahu bahwa yang aliansi sudah gagal untuk mengumpulkan semua anggotanya. Dan disinilah akhirnya surprise attack akan datang di Onigashima. Dan kita pun melihat Kawamatsu yang melihat Kanjuro sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan, dia langsung masuk ke dalam air dan menerjang Kanjuro dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah wajar karena dia pun seorang fishman. Kanjuro dapat menahan surprise attack dari Kawamatsu ini, yang dapat kita katakan pun bahwa dia pun sangat hebat. Mengingat Kanjuro bagian dari Scabard yang mempunyai kemampuan di atas yang lain. Nah, pilihan tepat bagi Kanjuro untuk membuat binatang yang dapat terbang, agar mereka semua susah menjangkau Kanjuro ini. Tepatnya dia sedang membawa si bocah Momonosuke. Dan dia pun berkata, dia akan membunuh sisa dari klan Kozuki, tepatnya yang masih hidup, yaitu Yori dan juga Momonosuke. Walaupun kenapa tidak dibunuh langsung pada saat itu pun sebenarnya masih cukup mencurigakan. Dan kita pun melihat gambaran Kanjuro ini luar biasa keren. Dia bisa menggambar seperti soang yang dapat terbang seperti itu, atau mungkin burung bangau, dibandingkan dengan gambar burung sialan yang hampir mati hanya untuk terbang ketika di Dressrosa. Perbandingan yang jauh sekali, karena waktu di Dressrosa kita sudah tahu dia menggambar menggunakan tangan kirinya. Dan sini pun kita lihat Momonosuke ketakutan akan ketinggian. Sepertinya trauma ketika dia masih bocah, yaitu ketika Kaido mengangkatnya ke ketinggian, masih berbekas dalam otaknya. Dan itu wajar untuk seorang bocah yang masih berusia 8 tahun. Dan Luffy yang bodoh juga polos seperti biasa, dia tidak sadar bahwa Kanjuro adalah pengkhianatnya. Sebenarnya cukup mudah bagi kru Luffy untuk menolong Kanjuro dan menolong Momonosuke ini, mengingat ada Sanji yang dapat terbang, Usopp yang dapat menembak jarak jauh, Robin juga yang dapat menggunakan kekuatan buah iblisnya, atau Nami yang bisa menggunakan Zeusnya. Sebenarnya untuk hal seperti ini kita pernah melihatnya di Punk Hazard, ketika Baby Five dan Buffalo sempat kabur dan ditembak oleh Nami dan juga Usopp.
yang cukup epic juga menurut saya. Nah, jadi sepertinya perbuatan itu mereka tahan karena perkataan dari bocah mesum Momo yang cukup epic juga. Bahwa kalian tidak perlu mengkhawatirkanku karena itu yang mungkin musuh inginkan. Dia berjanji akan kabur dengan caranya sendiri dan menginginkan aliansi hanya untuk fokus mengalahkan Kaido dan Orochi saja. Padahal dia sendiri masih bingung bagaimana caranya untuk kabur sebenarnya. Sebenarnya dia sudah dapat dengan mudah kabur sih kalau menurut saya. Jika dia bisa menghilangkan trauma ketinggiannya, dia bisa langsung berubah menjadi naga seperti Kaido dan dapat terbang seperti yang pernah kita lihat di Punk Hazard juga. Dan lalu sepertinya kekuatan dari Kanjuro ini bukan hanya menggambar dengan kuasnya saja. Dia bisa membuat awan tinta dengan menggunakan rambutnya. Kekuatan yang cukup unik dan seharusnya akan sangat gila juga. Yang berarti sudah cukup jelas sepertinya dia memakan buah tipe Paramecia, lebih tepatnya Paramecia untuk Creed, yaitu untuk membuat sesuatu dari tinta. Dan kuasnya ini sepertinya hanya medianya saja untuk membuat apapun yang diinginkan dari gambarannya. Dan keluarlah jurusnya, Ukiyo Yuda Chiezu, hujan panah dari tinta yang menghujani para samurai aliansi. Lalu Luffy yang mendengar keberanian Momo itu, seperti biasa dia teriak dengan epic dan berkata juga, "Lah, bukankah kita adalah teman kan?" Sama seperti di Fishman Island jika kalian ingat, yang menurut saya pun sangat epic juga di situ ketika para Fishman cukup mencurigakan dengan Luffy atau mereka tidak percaya dengan Luffy karena Luffy ini adalah seorang manusia, di mana mereka adalah Fishman yang masih terdiskriminasi. Dan di situ Luffy berkata, "Bukankah kita adalah teman?" Yang cukup epic juga dan cukup merinding ketika bacanya di Fishman Island. Aduh, di sini akhirnya kita melihat lagi Luffy yang full body. Dan Luffy yang menggunakan jubah seperti itu cukup keren, menurut saya benar-benar mirip dengan Goldie Roger. Lalu seluruh samurai akhirnya bersatu kembali dengan penukaran Kanjuro dengan Shinobu ini. Mereka semua menaiki kapal dari Lau, dan seperti biasa, Lau yang dingin menyuruh mereka pergi. Dan Kid yang tidak mau kalah dengan Luffy langsung beranjak pergi juga untuk menyamperi ke Onigashima. Dan ternyata sisa kapal Kaido yang sempat menghadang, yaitu tepatnya kapal terakhir, karena kita sudah melihat mereka datang dengan 3 kapal. Dan 2 kapal sebelumnya sudah dihancurkan, di mana satu oleh trio Worst Generation, dan satu lagi oleh Denjiro hanya dengan sabetan biasa saja. Mereka sudah berada jauh dengan menembakkan meriam panjang yang dapat menembakkan di jarak jauh ini. Memang hasil karya dari Wano Kuni ini tidak ada duanya. Mereka bahkan bisa membuat peluru dari batu laut, memang luar biasa dari craftsman si Wano Kuni ini. Dan pedangnya pun, pedang buatan Wano Kuni ini pun masuk kelas atas semua, seperti Enma dan juga Wado Ichimonji. Lalu Sandai Kiriasu pun katanya dibuat dari sini. Memang pantas Wano Kuni ini menjadi tempat paling penting di One Piece sampai saat ini. Dan inilah dia, Yarinami. Salah satu senjata pamungkas dari Jinbei, sang kesatria lautan. Ya, Jinbei membolongkan kapal sebesar itu hanya dengan satu serangan saja. Dan satu serangan itu pun dapat kita katakan cukup mudah bagi Jinbei untuk mengeluarkan serangan itu dari dalam laut. Mungkin buat yang tidak terbayang sebesar apa kapal-kapal Kaido ini, bisa kalian lihat sendiri di sini. Di mana perbandingan kapal Luffy, yaitu Thousand Sunny, dia mempunyai tinggi 51 meter, tidak ada apa-apanya dibandingkan 3 kapal galion super besar itu. Padahal itu hanyalah kapal biasa, lebih tepatnya kapal kroco-kroconya milik Kaido. Kita tidak bisa membayangkan jika Kaido mempunyai kapal seperti Big Mom, tepatnya kapal utama milik Big Mom ini. Dan serangan Yarinami ini sebenarnya kita sudah sering melihatnya oleh Jinbei di sebelum-sebelumnya. Bahkan kapal baja angkatan laut pun dapat ditembusi oleh serangan air itu yang sungguh luar biasa juru kemudi kita ini, yaitu Jinbei. Lagi-lagi, kemunculan Jinbei ini selalu epic dengan perkataan yang luar biasa epic juga. Apakah Jinbei dapat kita sebut sebagai The Epic Guy selanjutnya? Di sini dia memperkenalkan diri dengan sangat gila, bahwa dia adalah rekrutan terbaru, yaitu Jinbei Kesatria Lautan sebagai juru kemudi dari bajak laut topi jerami, dengan bounty barunya yang sebesar 438 juta berry. Entah kenapa saya merinding sekali ketika Jinbei muncul dengan cara seperti ini. Sama seperti ketika Jinbei berbicara keluar dirinya dari Big Mom, yang menurut saya itu cukup epic dan sangat merinding sekali ketika dia berkata bahwa aku akan keluar darimu, dan dia akan masuk ke timnya Luffy. Di situ Big Mom memang mengeluarkan soul fokusnya, atau lebih tepatnya life or death-nya pun bahkan tidak bisa menggoyahkan hati Jinbei ini. Memang luar biasa juru kemudi kita ini. Sepertinya Jinbei ini akan menjadi saingan epic guy di kru Luffy ini dengan Zoro. Karena kemunculan dari keduanya ini biasanya menjadi penutup dari suatu chapter. Ingat awal mula Wano Kuni ini ketika Zoro menembak samurai dan menutup chapter tersebut serta banyak lagi lainnya.
Jinbei biasa mengakhiri chapter dengan kata-kata epicnya dan juga sama seperti Zoro ketika kemunculan atau apapun. Bahkan kemunculan Zoro di awal setelah time skip pun mengakhiri chapter tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat ekspresi dari para samurai yang tidak tahu apa-apa dan itu cukup wajar. Dan ekspresi dari warriors generasi lainnya yang kaget dan sangat wajar juga. Karena orang Excalibur Jinbei, mantan si Chibukai, menjadi kru dari Luffy si topi jerami. Nah, ngomong-ngomong, untuk Excalibur Jinbei ini, kalian bisa membayangkan dia sendirian menghancurkan kapal yang sebesar itu hanya dengan satu serangan saja, yaitu Yarinami. Dia sendirian loh, memang gila si Jinbei ini. Serta untuk kekuatan Jinbei jika dibandingkan untuk kru Luffy sendiri akan saya bahas di video lainnya. Saya pun pernah membuat vote, mungkin kalian bisa ngelihat bahwa siapa yang terkuat setelah trio monster dan juga Jinbei. Nah, dan inilah pasti yang akan jadi pertanyaan kita semua. Dari mana Jinbei ini? Kenapa dia bisa sampai ke Wano Kuni? Apakah dia benar-benar datang dari Whole Cake Island? Namun dia berada dalam kondisi sehat walafiat tanpa terluka sedikit pun. Apakah dia dibebaskan ataukah memang dari awal dia sudah bebas? Nah, jadi mari kita berspekulasi alias berteori di sini. Kemungkinan yang jelas, dia tidak akan datang bersama krunya yang dahulu. Karena dapat dikatakan itu sudah menjadi tugas Aladdin untuk menjaganya, dan Jinbei pun pasti tidak akan meminta mereka lagi untuk bersamanya. Karena Jinbei sendiri sudah berkata bahwa dia akan keluar dari kru itu dan masuk ke krunya Luffy. Jadi, apakah Jinbei datang sendiri? Sepertinya tidak juga. Yang aneh juga, bagaimana dia bisa selamat sementara kita terakhir melihat Big Mom sudah berada di hadapan mereka ini. Tepatnya di hadapan para Germa dan juga para Fishman ini. Jadi mungkin dapat kita ambil spekulasi bagaimana Big Mom membiarkan orang-orang ini yang membelotkan dirinya bebas begitu saja. Mungkin itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah lalu, kenapa Jinbei bisa sampai sini dan Big Mom bisa santai-santai saja jika Jinbei sebenarnya berhasil bebas? Kemungkinan seperti yang sudah pernah saya bahas di salah satu video saya yang lain, yaitu Katakuri lah yang membantu Jinbei agar lepas dan pergi ke Wano Kuni untuk membantu Luffy ini. Karena kita pun tahu, Luffy sendiri punya janji kepada Katakuri. Dia akan mengalahkan Big Mom, dan Big Mom sekarang ada di Wano Kuni. Maka kan sangat pas sekali untuk mereka berdua bertemu, dan bagi Luffy untuk menepati janjinya dengan Katakuri. Mungkin untuk pembahasan lengkap dari hal tersebut bisa kalian lihat di video saya ini. Saya telah membahasnya dengan cukup lengkap di video ini. Dan mungkin seperti itulah akhir dari chapter epic yang cukup gila ini. Walaupun mungkin epicnya hanya setengah akhir dari chapter ini karena untuk awal-awal masih menjelaskan tentang pelabuhan yang dikatakan Kinemon dan kebodohan Kinemon. Maka overall untuk chapter ini akan saya beri nilai 9,5 dari skala 10. Dan untuk 9,5 ini benar-benar hanya untuk kemunculan Jinbei saja. Nah jadi mungkin sekian untuk video review kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Lebih tepatnya tentang review di chapter ini. Apakah ada hal yang cukup menarik yang dapat kalian bahas di chapter ini? Dan mungkin seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.